Kita yang menanggung semua penderitaan itu karena kita yang berdosa. Tapi Dia sudah menanggung itu semua dalam kehidupan kita. Dia berikan hidupnya untuk kita karena Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam penyembahan, ujian penyembahan, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bayangkan penderitaannya. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana Dia disiksa, bagaimana Dia dipermalukan, dihina. Katakan pada diri sendiri, sesungguhnya akulah yang di posisi itu. Sesungguhnya akulah yang disiksa, akulah yang dihina, akulah yang dipermalukan itu, akulah yang sesungguhnya dibinasakan karena aku manusia berdosa. Tapi Tuhan, Kau sudah menanggung itu, Kau sudah menggantikan aku karena begitu besar kasih-Mu. Ketika kita membayangkan dan merenungkannya, maka kita bersyukur atas kebaikannya, kita bersyukur atas karya salibnya di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Selalu
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengagumi Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena karya anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mengerjakan hal-hal yang besar di hidup kami Tuhan. Tidak mampu kami membalasnya Tuhan. Karena terlalu besar cinta kasih anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Terlalu besar Tuhan Yesus. Engkau telah merelakan segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberikan hidupmu Tuhan untuk memulihkan kami, untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Glory bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Mulia namamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus berkarya di tempat ini Tuhan. Memampukan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bersorak-sorak menari bagi Engkau Tuhan. Menyatakan dan mengingatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami Tuhan. Untuk Tuhan Yesus pengorbanan di atas kayu salib Tuhan. Sehingga hidup kami terus dipenuhi oleh ucapan syukur di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih atas pengampunan dosa-Mu Tuhanku, dan juga atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan tidak pernah bisa dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan Tuhan. Sebelum itu kami mau menyanyikan satu pujian.
mau berdiam Tuhan dengan firman Tuhan. Jamahlah kami dan penuhi kami Tuhan. Berarti kami tidak kosong Tuhan, biarkan kami tidak kosong. Dan diisikan dengan firman Tuhan. Dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya Yesus. Sekali
tinggalkan kami ya Bapa. Jangan tinggalkan kami ya Kudus. Tinggal diam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, tuntun dan pimpin langkah kami ya Bapa, agar kami berada di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu, karya-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa, pekerjaan-Mu yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Kalau hari ini kami boleh memperingati Tuhan, peristiwa di mana Engkau memikul salib itu ya Allah, peristiwa di mana Engkau harus berjalan berdarah sampai ke Kalvari. Engkau mengambil beban itu ya Allah, Engkau memikulnya bagi dirimu, Engkau menderita, Engkau disiksa. Kami mengucap syukur, punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Dengan apa kami dapat membalas kasih Tuhan? Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mau melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bekerja dan berkaryalah bagi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kau memberkati pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, hati kami boleh mengerti dan hati kami boleh mendengar ya Bapa, di dalam pengertian akan Engkau. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita hari ini datang ke rumah Tuhan di hari Jumat, yaitu untuk memperingati kematiannya, memperingati Paskah. Paskah itu berarti kita memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah ada di zaman itu, tetapi peristiwa sejarah itu terjadi. Dan hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga hari ini kita boleh berkata, saya hidup, saya selamat, saya diampuni karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya bagi saya. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya rindu kita semua bersama-sama membaca Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pasal ini memberitahukan kita bagaimana berkat Tuhan bagi orang yang diam di dalam bait Allah. Bagaimana kelimpahan berkat yang terbaik kepada orang-orang yang diam di dalam bait Allah. Tadi ada di ayat 7 berkata, aku hendak pergi ke Sion. Ya, coba ayat 7-nya. Apabila melintasi lembah Baka, ayat berapa tadi yang ada Sionnya? Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Sion ini adalah nama satu bukit yang berada di kota Yerusalem. Sion ini adalah satu bukit yang dikenal namanya dengan Bukit Sion. Ya, jadi di Bukit Sion ini didirikan rumah Tuhan, bait Allah, mezbah. Walaupun dalam perkembangan zaman sebutan Sion itu bukan hanya kepada Bukit Sion, tetapi Yerusalem juga disebut sebagai Sion, kota Sion. Tetapi pada awalnya Bukit Sion ini adalah tempat di mana Allah membangun bait Allah, rumah Tuhan, mezbah Tuhan berdiri di atas Bukit Sion yang bernama Bukit Sion. Sion menjadi satu tanda bahwa Tuhan menyertai umatnya. Jadi Bukit Sion ini menjadi pertanda bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan ada bersama umatnya. Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu jujur, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu kekal adanya. Jadi Sion, Bukit Sion menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang merindukan Sion. Ya, kalau ayat 2-nya kita lihat, ayat 2 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 3 ya. Jadi orang yang merindukan Sion dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang merindukan untuk diam di dalam bait Allah. Berbahagialah orang yang mau bersekutu dengan Allah, diam di dalam bait Allah, memuji Tuhan, senantiasa tak habis-habisnya di dalam bait Allah. Jadi Sion ini melambangkan Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta manusia. Bukit Sion menjadi pengingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu ada bersama umatnya, tinggal diam di tengah-tengah umatnya. Bukit Sion bukan hanya menjadi lambang bukit itu sendiri, tetapi hari ini kita ketahui bahwa Bukit Sion suatu hari kita rindu bersama Tuhan di Bukit Sion. Bukit tempat di mana Tuhan ada, tempat di mana Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada syair yang berkata, orang yang bersandar kepada Tuhan itu seperti Sion, tidak akan tergoncang. Seperti bukit-bukit mengelilingi kota Sion, demikian Allah mengelilingi umatnya sampai selama-lamanya. Jadi ada satu syair yang berkata bahwa orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, itu seperti Bukit Sion. Dia tidak akan tergoncang. Dia
Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, benarkah Bukit Sion tidak tergoncang? Benarkah Bukit Sion tidak pernah tergoyahkan? Catatan geografis atau secara tata letak mencatat bahwa Sion ini pernah mengalami goncangan yang dahsyatnya lebih dahsyat daripada tsunami Aceh. Sion pernah mengalami goncangan, pernah gempa yang dahsyat, yang mengerikan. Tempat itu tempat yang mengalami goncangan yang dahsyat. Lalu apa makna di balik keberadaan Sion? Dikatakan bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan itu sama seperti Sion yang tidak tergoncangkan. Apa maknanya? Sedangkan secara geografis atau secara tata letak, Sion ini pernah mengalami goncangan yang dahsyat, bahkan dahsyatnya lebih daripada tsunami. Apa rahasia yang terletak di dalam kebenaran ini? Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa melalui goncangan yang dahsyat sekalipun, Aku menetapkan janjiku kepadamu. Melalui kesulitan-kesulitan yang besar sekalipun, penyertaanku sempurna. Melalui kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, air mata, aku tidak meninggalkan engkau. Amin. Ini yang Tuhan mau tunjukkan kepada umatnya, bahwa segala janji Tuhan, segala berkat Tuhan justru diberikan dengan beradanya kita di tengah kesulitan yang kita tidak mengerti. Jadi kalau hari ini engkau Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kesulitan yang engkau tidak mengerti, mengapa hidupku begini? Percaya dan imani bahwa di tengah kesulitan itulah Tuhan menginginkan imanmu tumbuh. Bukan imanmu mati, tetapi imanmu tumbuh. Disitulah kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu setia, tidak akan meninggalkan engkau dan saya di dalam kesulitan sekalipun. Orang lain boleh meninggalkan, orang lain boleh pergi, engkau sendirian menghadapi masalahmu, tapi ada Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kejadian Abraham, kejadian yang dialami Abraham dalam kitab Kejadian 12, di mana di sana Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari kampungnya. Tuhan Allah menyuruh Abraham untuk keluar dari negerinya, untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan Tuhan tidak memberitahu, Allah tidak memberitahu kemana Abraham ini akan pergi, ke kota mana, ke tempat mana, Allah belum memberitahu. Tetapi Allah menyuruh dia pergi, tinggalkan tanah kelahiranmu, tinggalkan kota di mana engkau dibesarkan. Dan ketika Abraham taat, ketika Abraham tunduk melakukan yang diperintahkan Tuhan, malang dan mujur sepanjang jalan itu akan kuberikan kepadamu, kata Allah kepada Abraham. Ya, dia tidak tahu, ini tidak ada kepastian. Allah tidak menunjuk kemana saya pergi, kemana saya disuruh keluar dari Ur Kasdim, dari negeri saya. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan kemana tempat yang saya tuju. Tidak jelas, ya, tidak jelas Bapak Ibu Saudara. Bisa terjadi apa saja di perjalanan. Mungkin hal yang lebih buruk, mungkin tidak lebih baik dari kota di mana dia ada saat itu. Tetapi dia taat. Sebab apa? Sebab dia memegang janji Tuhan. Allah berkata, aku sendiri yang akan beserta dengan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu janji yang setia, jujur, tidak berubah, kekal. Kalau engkau pernah mungkin kemakan janji palsu, harapan palsu, ya,
tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Sekali Dia berkata, aku menyertai engkau, maka Dia akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, maka Dia akan tetap bersama dengan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat bagaimana keturunan Abraham, orang Israel yang hidup di tanah Mesir, hidup di dalam perbudakan, ya, hidup yang mengenaskan, hidup di dalam penyiksaan, eksploitasi, tenaganya dipakai, diperas, tetapi tidak dihargai. Ya, mereka hanya diberikan upah makan yang cukup untuk menambah tenaga, untuk menyambung hidup perbudakan lagi. Kerja dari pagi sampai malam, ketemu pagi sampai malam kerja, hanya diupah makanan yang cukup. Itu pun hanya untuk supaya tenaganya ada untuk besok kerja lagi. Itu kehidupan yang sangat ironis, kehidupan yang sangat menyedihkan, kehidupan yang sangat tidak adil. Saya percaya kita tidak ada mengalami kehidupan yang seironis ini. Mungkin sekecil-kecilnya gaji UMR ataupun di bawah UMR masih bisa makan yang layak. Ya, jadi bersyukur dengan pekerjaanmu saat ini. Jangan meninggalkan pekerjaanmu dengan berkata, gajinya kecil. Ya, nanti nyesel. Kok aku lepaskan ya pekerjaanku, sekarang aku nganggur. Bersyukur, setia terhadap perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Bangsa Israel hidup di dalam perbudakan, di dalam penyiksaan, eksploitasi yang terus-menerus, sehingga mereka datang kepada Tuhan dan mereka menjerit kepada Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup, Tuhan. Bebaskan kami, tolong kami. Di tengah jeritan umatnya, Tuhan itu mendengar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar suara jeritan umatnya yang meminta tolong kepada Dia. Dan Tuhan itu mengingat janjinya kepada Abraham, bahwa Dia akan menyertai Abraham sampai keturunannya, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan mengingat janjinya ketika Dia mendengar seruan umatnya yang dalam penindasan. Dia mengingat janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu setia terhadap janjinya. Masa Abraham sampai kepada masa perbudakan di Mesir, itu rentang waktunya jauh, Bapak Ibu Saudara. Bukan waktu yang bersamaan, rentang waktunya jauh. Tetapi Tuhan itu mengingat janjinya. Janji Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Janji Tuhan itu kekal, gak ada masa expirednya. Tuhan gak bilang, sorry ya, saya gak bisa tolong kamu. Janjiku kepada nenek moyangmu itu sudah habis masa berlakunya, sudah expired, sudah tidak berlaku lagi. Sorry ya, saya gak bisa tolong kamu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu kekal adanya. Dia setia, Dia tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia juga yang memberikan janji itu kepada mereka. Janji itu berlaku sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berkata, Tuhan itu cuma janji-janji tapi gak pernah ditepati. Tuhan itu bohong, hidupku tetap aja seperti ini, tidak ada perubahan, hidup dalam penderitaan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu tidak ada masa expirednya. Ketika Dia berjanji kepada Abraham, ketika bangsa Israel menjerit meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan mengingat janjinya.
Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengutus hamba-Nya Musa untuk menghadap raja, untuk meminta supaya bangsa Israel ini dibebaskan. Musa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh untuk Musa perkatakan kepada Raja Firaun, Musa memperkatakannya. Jangan lagi menahan mereka, jangan lagi menindas mereka, jangan lagi memeras mereka sedemikian dahsyat hanya untuk membangun istana yang begitu besar. Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel, dan Dia tidak hanya mendengar, tetapi juga Dia menepati janjinya. Dia mengutus Musa untuk menghadap Raja Firaun, meminta belas kasihan Firaun untuk tidak lagi menindas mereka, untuk membiarkan mereka pergi mengalami kemerdekaan. Sebab Mesir bukanlah tanah perjanjian, tetapi Kanaan adalah tanah perjanjian. Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun perjalanan yang begitu panjang, proses yang begitu panjang, dan akhirnya juga Musa menghembuskan nafas terakhirnya, Musa mati. Sehingga kepemimpinan ini harus dilanjutkan kepada Yosua. Ketika Yosua menerima tampuk kepemimpinan dari Musa, dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang besar. Tuhan memang berjanji, kamu akan pergi ke tanah yang aku janjikan, tanah yang subur, yang banyak susu dan madu, di mana kamu boleh menikmati semua yang baik. Memang Tuhan menjanjikan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yosua tahu bahwa mereka ketika hendak memasuki tanah Kanaan itu, mereka tahu ada tantangan yang besar sekali. Ada tantangan yang besar sekali. Jadi Tuhan memang berjanji, Tuhan akan menyertai. Tetapi yang harus dicatat adalah bahwa janji Tuhan bukan janji yang enak-enak. Jangan engkau berpikir ketika engkau sudah menjadi Kristen, yang tadinya banyak masalah, masuk Kristen berharap gak ada masalah, ikut Kristus, bebas dari sakit penyakit, hidup seperti jalan tol, semua pekerjaan lancar. Memang Tuhan berjanji engkau akan diberkati. Hidup di dalam bait Allah memuji-muji Tuhan adalah orang yang paling diberkati. Tetapi janji Tuhan itu bukanlah janji yang enak seperti yang kita pikir. Itu bukan ajaran yang alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Sebab untuk menikmati berkat Tuhan, engkau harus bersusah payah. Engkau dan saya harus menjaga hidup suci, hidup benar, hidup bertanggung jawab. Hidup suci itu gampang gak? Diperkatakan gampang. Tetapi banyak hal yang membuat engkau untuk jauh dari kesucian. Godaan dunia, godaan dari hal-hal yang tidak baik bisa menggoyahkan untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kita harus bersusah payah masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan terbuai dengan kata-kata yang berkata, kamu ke gereja nanti kamu pasti diberkati. Kamu jadi Kristen nanti kamu pasti beruntung. Itu tidak ada di dalam Alkitab seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus hidup suci, kudus, menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau datang dengan motivasi yang salah, kita harus merubahnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Jumat Agung, hari di mana kita memperingati karya Tuhan yang begitu besar. Kita lihat sendiri bahwa Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang diberikan kepada manusia, kepada dunia dari surga, dia seharusnya mempunyai hak istimewa
mempunyai privilege, mempunyai hak yang istimewa bahwa dia anak Allah. Tetapi faktanya walaupun dia anak Allah, itu tidak dipakai menjadi alat kesombongan, kekuasaan yang semena-mena, tetapi dia menjalani kehidupan sebagai anak manusia. Ada air mata, ada penderitaan, ada penganiayaan, ya, bahkan menuju penyalipan pun dia disiksa. Ya, kalau dipikir kenapa sih harus disiksa? Kenapa sih harus memikul salib yang begitu berat? Tinggal suruh aja, tinggal tangkap aja, bawa ke Bukit Golgota, sampai di sana dipakukan, selesai. Tetapi enggak, dia harus memikul salibnya sendiri, kayu yang begitu berat. Bukan hanya itu, sambil dia pikul, dia sambil dicambuk. Dia pikul dan sambil dicambuk. Ya, para pengawal mencambuk, jalannya lambat, suruh cepat cambuk sambil memikul. Sampai ke Bukit Golgota. Namanya bukit, jalannya menaik atau datar? Menaik. Dan itu juga butuh tenaga ekstra. Dia harus memikul salib untuk memakukan, untuk dirinya sendiri dipaku. Ya kan? Kalau kita pikir, kenapa begitu jahat? Ya tinggal tangkap dia, bawa dia ke bukit itu, pakukan, selesai. Tapi dia harus menderita. Sekalipun dikatakan dia anak Allah, tidak ada yang dibanggakan. Seharusnya ini menyadarkan kita bahwa ketika kita memilih mengikut Tuhan, berarti ada tanggung jawab kehidupan yang harus kita kerjakan. Bukan berarti saya ikut Tuhan, saya ikut Kristen, hidup saya akan menjadi lebih baik, lebih enak. Tetapi bukan berarti saya menakuti Bapak Ibu Saudara, oh jadi ikut Tuhan gak enak. Tidak. Maksudnya adalah ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, kita punya tanggung jawab baru, menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup. Bertanggung jawab, karena Tuhan yang kita sembah itu suci, Tuhan yang kita sembah itu kudus. Tentulah yang diinginkannya adalah kesucian, kekudusan. Karena kita harus serupa segambar dengan Kristus itu sendiri. Serupa segambar dengan Kristus berarti kita meneladani karakter Kristus yang penuh kasih, belas kasihan, mengampuni. Itu yang kita teladani, itu yang kita kerjakan. Memiliki tanggung jawab itu di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengintai dulu kota itu. Ya, bagaimana kota Kanaan ini? Jadi diutuslah, karena bangsa Israel ini ada 12 suku, diutuslah satu suku, satu orang untuk mewakili sukunya pergi masuk mengintai tanah Kanaan itu. Ada berapa suku? Ada 12 suku. Berarti ada 12 orang yang diutus untuk masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka mengintai masuk ke tanah Kanaan, lalu mereka keluar kembali, bertemu kembali yang 12 ini. Mereka terpecah menjadi 2 grup. Mereka terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Terpecah menjadi 2 kubu. Ya, minoritas itu 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Kelompok mayoritas itu 10 suku lebihnya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, minoritas lawan mayoritas yang menang siapa? Mayoritas yang banyak tentunya ya. Ya, kita aja kalau meeting gitu kan dengarnya suara terbanyak, berarti oke nih yang suara terbanyak. Ya, jadi mayoritas biasanya selalu menang, selalu didengar. Lalu yang minoritas ini bertanya kepada yang mayoritas, tadi kamu udah masuk kan ke tanah Kanaan? Gimana Kanaan? Bagus kan? Enak ya? Tinggal kita masuk, tinggal kita menikmati.
Apa yang kata yang tim mayoritas ini, tim yang 10 orang ini, dia berkata, apanya yang enak? Pemimpin kita itu pembohong. Katanya kita mau masuk kota Kanaan, tetapi di dalam itu orang-orang Kanaan itu besar-besar, seperti raksasa. Kita ini kecil seperti belalang. Kita ini baru keluar dari tanah perbudakan. Kita nggak bawa apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Lalu kita disuruh perang melawan orang-orang raksasa itu. Apa ini? Dikasih tempat, tetapi ada orang-orang yang hidup di dalamnya. Orang itu besar pula. Kata yang mayoritas. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan ketika orang mayoritas, kelompok yang lebih besar ngomong seperti itu, lalu yang 9-nya menyambut, iya, apa itu? Di sana begini. Yang nomor 3 nyambut lagi, iya, dikomporin lagi. Kira-kira orang yang mendengar itu akan terpengaruh apa enggak? Terpengaruh. Iya ya, kebanyakan dari mereka ngomong yang jelek-jelek di Kanaan. Sekalipun yang 2 orang ini yang minoritas berkata, tidak. Kira-kira mana yang lebih didengar? Yang banyak apa yang dikit? Umumnya yang banyak, suara yang banyak. Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara, iman, ya disinilah sudut pandang kekristenan yang sebenarnya. Apa yang dilihat oleh 10 orang ini dengan apa yang dilihat oleh 2 orang ini, mereka masuk tempat yang sama, mereka melihat yang berbeda. Yang minoritas berkata di situ tanahnya subur, ya, banyak susu dan madu. Ini tanah yang terbaik yang pernah dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata sekalipun mereka besar-besar, sekalipun mereka raksasa, Tuhan berkata kemenangan di pihak kita, bukan di pihak mereka. Tuhan beserta dengan kita, bukan di pihak mereka. Mereka itu fana. Tuhan yang akan berperang bersama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana engkau memandang kehidupan ini? Bagaimana engkau dan saya memandang dunia ini? Dari sudut pandang dunia inikah, atau dari sudut pandang surga? Ketika engkau memandang dunia ini dari sudut pandang dunia, maka engkau akan melihat bahwa dunia ini adalah tujuan hidup. Kalau engkau memandang dunia ini sebagai tujuan hidup, maka engkau tidak akan pernah memikirkan apa itu kehidupan kekal, apa itu surga, apa itu langit baru, bumi baru. Engkau tidak akan memikirkan itu. Kalau engkau melihat dunia ini dari sudut pandang dunia, ya udah, dunia ini rumahku, tujuanku, persinggahan terakhirku, maka engkau akan hidup sesuai dengan sudut pandangmu. Tetapi kalau engkau melihat dunia ini dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang surgawi, maka engkau akan menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda dengan orang dunia memandang dunia. Engkau akan menyelesaikan masalah-masalah hidupmu dari sudut pandang surgawi, dari sudut pandang Allah. Engkau tidak akan gemetar ketika melihat persoalan, badai, kesulitan. Engkau tidak akan gemetar. Kenapa? Karena engkau melihat tumpukan kecil masalah ini dari sudut pandang surga. Engkau tidak akan takut. Tapi kalau engkau mau memandang dunia ini dari sudut pandang dunia, semua muncul. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menghantui. Inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana engkau memandang dunia ini? Bagaimana engkau memandang masalahmu? Mari kita belajar memandang sebagaimana Tuhan memandang, agar kita menjalani hidup kita ini dari sudut pandang Allah.
dari perspektif Allah, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera, bukan hidup di dalam ketakutan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengajarkan kita bahwa sekalipun dia adalah anak tunggal Allah yang mempunyai hak yang istimewa, dia tidak hidup sembarangan. Dia menjaga kesetiaannya, dia memberikan hidupnya sampai akhir hidupnya untuk tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa. Ketika kita sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, jangan salah paham. Bukan berarti hidupmu lancar seperti jalan tol, tetapi ada tanggung jawab baru. Bagaimana kita menjaga hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memang menjanjikan kita berkat, tetapi janji berkat ini diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, bukan kepada orang-orang yang tidak menjaga kekudusan hidup, bukan kepada orang-orang yang tidak menjaga tanggung jawab keselamatan yang diberikan. Tuhan memang memberkati kita. Itu janjinya ya dan amin. Tapi ada persyaratannya. S dan K berlaku, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hidup di dalam kehendak Allah, bukan lagi hidup di dalam pikiran sendiri, pengertian sendiri. Sehingga iman kita bertumbuh, sekalipun kita mengalami himpitan persoalan masalah yang tidak pernah habis. Jangan takut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amerika itu dikenal sebagai dulunya pusat kekristenan yang sangat berkembang dengan pesat. Ya. Tetapi ya, jadi Amerika itu kota Kristen, negara mayoritas Kristen. Pendeta-pendetanya, hamba-hamba Tuhannya itu digaji oleh pemerintah. Jadi status pendeta itu sama dengan PNS, makan gaji. Semua kebutuhan gereja disupport, semua dicukupkan, semua disediakan. Tidak ada yang kekurangan. Tetapi justru hari-hari ini kita melihat kemerosotan yang luar biasa di negara Kristen ini. Banyak orang-orang yang meninggalkan gereja, banyak orang-orang yang tidak lagi beragama Kristen, maka mereka memutuskan untuk tidak beragama. Ya, bukan pindah agama, tidak beragama. Bahkan banyak gereja-gereja yang dijual, banyak gereja-gereja yang dialihfungsikan menjadi masjid. Ya, itu fakta yang kita bisa lihat. Kenapa? Karena kenyamanan, fasilitas yang dicukupi membuat hamba-hamba Tuhan, membuat pendeta-pendeta malas bergerak, membuat imannya tidak bertumbuh, daya juangnya tidak ada. Jemaat mau datang nggak datang, gajiku tetap lancar, tetap dibayar. Aku ini ya sama dengan PNS, digaji pemerintah. Ya, jadi dari pajak rakyat untuk membayar pendeta. Ngapain kunjungan? Ngapain tanya kamu kok nggak datang? Ngapain? Kamu mau datang nggak datang? Aku nggak ada urusan. Ya, gereja ini akan tetap berdiri, gajiku juga lancar, kehidupanku lancar. Makanya kita melihat hari-hari ini kekristenan sangat merosot di Amerika. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kekristenan di China, di mana mereka ditekan, dipersekusi, mereka harus sembunyi-sembunyi beribadah. Justru hari-hari ini kekristenan bertumbuh pesat di sana. Kenapa? Karena penderitaan, tekanan, penganiayaan itu membuat iman mereka bertumbuh, membuat rasa ada daya juang. Ya, jadi di mana Alkitab diperjualbelikan dengan bebas, mudah baca Alkitab, sesungguhnya kekristenan tidak bertumbuh. Tetapi di mana tempat tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh Alkitab ada, disitulah kekristenan bertumbuh pesat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kehidupanmu dicukupkan,
dipenuhi, tidak ada kekurangan, di dalam posisi yang nyaman, yang enak. Hati-hati, jangan sampai imanmu tertidur pulas. Engkau tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau hari-hari ini kau berada dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, air mata, Tuhan sedang mengajarmu, Tuhan sedang mendidikmu agar imanmu bangkit, agar percayamu bangkit, agar engkau mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut dengan penderitaan dan jangan terbuai dengan kenyamanan. Sebab akhir hidup kita tidak ada yang tahu kapan masa umur kita expired. Kita harus persiapkan hati kita, hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada ini pendeta, ini hamba Tuhan, ini yang melayani di mimbar, ini jemaat, beda. Tidak, di hadapan Tuhan kita sama. Sama-sama harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di momen Jumat Agung ini kita mau mengingat kembali karya Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan yang besar, untuk kita lihat bagaimana dengan saya mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini. Apakah saya sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Kita koreksi hidup kita di hadapan Tuhan, agar pengorbanan tidak menjadi sia-sia, agar pengorbanan salibnya itu sungguh membangkitkan iman kita, untuk tidak membuat kita terbuai tertidur oleh kenyamanan dunia. Tetapi salibnya, darahnya yang tercurah itu membangkitkan iman kita, untuk kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Hanya orang yang setia kepada Tuhan yang mendapatkan mahkota hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang semua tim altar untuk maju ke depan, dan selanjutnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdamai terlebih dahulu akan dirimu dengan Tuhan. Periksa hatimu jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta ampun dan bereskan di hadapan Tuhan sebelum kau mengambil perjamuan kudus, agar kau dikuduskan dan disucikan kembali. Sebab perjamuan kudus tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Jika dilakukan dengan baik dan benar, itu akan mendatangkan berkat. Namun jika dilakukan dengan sembarangan, ia akan mendatangkan kutuk. Mari kita buka hati kita, berbicaralah kepada Tuhan. Di manakah letak kelemahan-kelemahan kita? Di manakah masih ada dosa yang tersembunyi? Di manakah hati kita masih bercacat celah? Bereskan terlebih dahulu. Minta ampun kepada Tuhan. Yesus mau setiap kita mengingat akan pengorbanannya. Hari ini kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu tidak ada bandingnya. Pengorbanan yang dilakukan untuk engkau dan aku, bahkan untuk seisi dunia ini. Yesus memberikan nyawanya bagi setiap manusia. Dia tidak
tidak memandang kasih kepada sekelompok atau siapa saja. Semua dikasihinya, sebab semua umat manusia ciptaannya. Dia tidak mengenal engkau kaya atau miskin. Dia mengenal hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita hancur hati saat ini, mengingat betapa besar pengorbanannya, mengingat segala apa yang dia perbuat bagi hidup kita. Dahulu kita adalah umat yang harusnya binasa, tapi oleh kasih Allah yang begitu besar, yang menyelamatkan setiap kita, engkau dan aku. Mari buka hatimu lebih dalam lagi untuk mengerti, untuk mengingat pengorbanannya, agar engkau tahu bagaimana engkau harus hidup. Engkau mengerti lebih dalam lagi untuk bagaimana mengikuti teladan Yesus, teladan yang mengosongkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib demi kehendak dan rancangan Bapa untuk satu keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, sebab siapakah di antara manusia di bumi ini tidak ada lagi yang sanggup melakukan seperti Yesus lakukan? Tidak ada. Mari teguhkan pengabdian kita kepadanya. Teguhkan langkah kakimu mengiringi dia, lebih sungguh-sungguh mengikuti dia, lebih taat kepada kebenaran dan kasih-Nya. Hiduplah di dalam kebenaran dan di dalam kasih-Nya, agar hidupmu menjadi dampak dan menjadi terang untuk menggarami dunia ini, agar hidupmu berarti akan kebenaran dan kasih Bapa, boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena salib-Mu Yesus, kami hidup. Saya persilakan kepada petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini. Roti dan air Kau kuduskan menjadi sehingga ketika kami Engkau yang Engkau di dalam kami dikeluarkan. Kasih
sebagai bukti untuk menghormati Dia di atas segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu percaya roti ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang dicambuk, yang dihancurkan demi engkau dan aku. Hari ini kita memperingati pengorbanannya. Biarlah pengertian yang dalam di dalam hati kita membuat iman kita aktif, pengertian kita aktif untuk lebih sungguh-sungguh hidup bagi Dia, bertanggung jawab di dalam kekudusan-Mu, bertanggung jawab menjadi anak-anak Allah sampai kita kelak tiba di langit baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal, di rumah Bapa. Sebelum kita memakan roti ini, Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu mengambilnya, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Setiap kita, mari angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darah Yesus, lebih dari kepala kita. Darah ini yang akan menyucikan kita saat ini kembali. Darah ini yang telah memutuskan untuk kehidupan kita. Darah ini yang melayakkan kita hidup kepada Bapa, sehingga kita boleh sampai terhubung kepada Bapa. Darah ini darah yang berkuasa, darah yang ajaib, darah yang mengubahkan, darah yang memulihkan, darah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak Ibu percaya ini adalah darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jangan lagi engkau hidup di dalam dosa, tapi hiduplah dalam takut akan Allah. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya.